Pernahkah kalian menonton serial kartun produksi Nickelodeon, SpongeBob SquarePants yang menceritakan kehidupan makhluk di bawah laut? Nah, kali ini Nita akan menceritakan salah satu tokoh legendaris dari serial kartun tersebut. Bukan SpongeBob, bukan pula Patrick. Lalu siapa ya? Sebelumnya kita intro dulu. Bagi kalian yang suka serial kartun SpongeBob, tentu saja nama Smithy Weberman Johnson sudah tak asing lagi. Smithy Weberman Johnson. Namanya pernah muncul dalam salah satu episode SpongeBob SquarePants yang berjudul One Crab Trash. Dimulai saat tokoh Mr. Krab yang menjual barang-barang bekas, salah satu topi minum soda yang ia jual ternyata adalah barang langka yang bernilai jutaan dolar. Namun, ia sudah terlanjur menjual topi tersebut kepada SpongeBob. Karena keserakahannya, ia lalu mengarang cerita dan mengatakan bahwa topi tersebut adalah milik orang nomor satu yang sekarang sudah tiada, yang bernama Smithy Weberman Johnson, dan menyuruh SpongeBob untuk mengembalikan topi tersebut. Namun, ada hal unik. Tahukah kalian bahwa tokoh Smithy Weberman Johnson ternyata benar-benar ada di dunia nyata? Ternyata mendiang animator SpongeBob Stephen Hillenburg seringkali memasukkan kisah nyata di sekitarnya dalam skenario serial SpongeBob SquarePants. Stephen Hillenburg yang lahir di Oklahoma mengambil kisah nyata dari kota kecilnya tersebut. Pada tahun 1773 lahirlah seorang yang bernama Smithy Weberman Johnson di kota Oklahoma. Dia adalah seorang koki yang sangat handal dan banyak yang menyebutnya sebagai koki jenius. Dialah orang yang pertama kali memperkenalkan hidangan daging asap dengan saus tomat di atasnya. Ia juga sering kali dijuluki sebagai orang nomor satu karena daging olahannya yang terkenal sangat lezat. Olahan dagingnya yang begitu terkenal bernama Little Moult, yakni daging yang diolah dengan cara dipanggang setengah matang di atas tungku dengan olesan madu dan saus. Semua orang ingin merasakan nikmatnya masakan daging buatannya. Selama 4 tahun, Smithy menjalankan bisnis kulinernya. Kelezatan daging buatannya sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Hingga pada suatu hari, seorang inspektur makanan mengunjungi tempatnya berjualan. Sang inspektur memeriksa olahan yang dibuat oleh koki nomor 1 pada saat itu. Fakta mengejutkan didapat setelah melalui serangkaian uji lab, ternyata terdapat kandungan daging manusia pada daging asap olahannya. Sudah pasti pihak kepolisian Oklahoma segera mengambil tindakan hukum. Bisa dibayangkan betapa gaduhnya pelanggan daging olahan Smithy. Beberapa orang mengaku syok saat mendengar berita itu diturunkan. Pasalnya, masyarakat lokal sangat menggemari daging olahan yang Smithy Weberman Johnson jual. Dan masyarakat sekitar sudah terlanjur menjuluki Smithy sebagai orang nomor satu. Berikan skop itu padaku. Itu adalah topinya Tuan Krab. Dia orang nomor 1. Karena daging olahannya yang terkenal sangat lezat itu dan mereka tidak menyangka kalau daging yang mereka makan selama ini mengandung daging manusia. Maka setelah 4 tahun berbisnis, ia lalu dibawa ke meja hukum untuk diadili setelah salah satu inspektur makanan memeriksa daging olahannya yang ternyata mengandung daging manusia. Setelah melalui proses hukum selama 2 bulan, Smithy pun mengakui bahwa dirinya memang memasukkan daging manusia dalam komposisi daging olahannya. Pengakuan tersebut tentu menjadi berita yang sangat mengejutkan buat banyak orang. Namun, ia tetap berasumsi tidak salah dengan mengatakan daging manusia yang ia gunakan hanyalah mayat yang ia temukan.
bukan hasil dari membunuh manusia yang hidup. Dan dengan alasan itu pula, ia berasumsi bahwa dia tidak bersalah pada kasus ini. Pengadilan tak bergeming, kemudian memutuskan menjatuhkan hukuman mati dan makamnya akan dirahasiakan oleh pemerintah Oklahoma. Sebelum meninggal, Smithy Weberman Johnson meminta agar makamnya nanti tidak ditulis dengan namanya, namun dibuatkan nisan dengan angka nomor 1 untuk membuktikan dirinya masih tetap menjadi si nomor 1. Kini, urban legend tentang Smithy Weberman Johnson ini masih diperdebatkan kebenarannya karena riwayat hidupnya yang sangat sulit untuk ditelusuri karena semua hal yang berkaitan dengan Smithy Weberman Johnson sangat dirahasiakan oleh pemerintah setempat. Begitupun dengan keberadaan dari lokasi makamnya yang legendaris tersebut. Konon hanya sebagian penduduk Oklahoma saja yang tahu lokasi di mana makam tersebut berada. Kini bila kalian mengunjungi Oklahoma dan bertanya pada penduduk lokal di sana tentang nama Smithy Weberman Johnson, maka semua orang penduduk itu akan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 atau dia adalah si nomor 1 mirip dengan apa yang terdapat dalam cerita SpongeBob SquarePants. Hanya pernah dipakai oleh si nomor 1 dalam sejarah. Oke, begitulah cerita salah satu tokoh urban legend dalam serial kartun SpongeBob. Di balik ceritanya yang lucu dan para karakternya yang konyol, ternyata tersimpan sebuah cerita kelam tentang sosok sang koki nomor 1 ini. Pasti setelah ini kalian akan menonton lagi serial kartun ini karena penasaran. Oke, sekian dulu cerita Nita kali ini. Sampai jumpa di cerita Nita selanjutnya. Dadah!